Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audisti Giacinta Itali. NIM saya 2101018130112 dari kelas Rekayasa Nilai kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai, yakni adalah Final Report Following Engineering Study Southwest Regional Water Supply atau SWRWS Project. Nah, deskripsi dari proyek ini, tinjauan studinya adalah meninjau ketersediaan dan hasil AWSA, kemudian tinjau desain tingkat penilaian Bohansen-Husten Inc. dan Bureau of Reclamation atau BOR saat ini, dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Dan yang kedua adalah area fokus, yakni yang pertama ada potensi tantangan teknis, kemudian dampak kekeringan, ada potensi tantangan teknis, di mana dalamnya ada sedimen, rembesan, desain struktur pengalihan, ketersediaan dan hasil air, konsep dan desain struktur alat angkut, desain struktur penyimpanan dan kebutuhan daya. Kemudian selanjutnya adalah dampak kekeringan, kemudian dilanjutkan dengan dampak lingkungan, dan item yang tidak dapat ditukar. Nah, item yang tidak dapat ditukar sendiri adalah kurang lebih yaitu ada pengalihan maksimum yakni 350 CFS, kemudian air di gudang untuk dilepaskan sangat dibutuhkan, dan pengalihan tahunan rata-rata maksimum dari modal terverifikasi dengan dan tanpa kekeringan. Kemudian untuk deskripsi proyek, proposal gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila, menyimpannya di penyimpanan upstream di Lembah Gila Cliff, melepaskannya untuk kebutuhan lingkungan dan pertanian selama aliran rendah, dan memompa air melalui pembagian benua ke masyarakat di member station. Selanjutnya adalah latar belakang proyek. Kota Deming, Hidalgo County, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah Undang-Undang Pemukiman Arizona atau AWSA, atau bisa juga disebut dengan dengan AWSA 2004. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien pada rapat Desember 2013. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming, sehingga menjadi suatu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Selanjutnya adalah evaluasi teknis. Evaluasi teknis sendiri terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah menggunakan investigasi lapangan dan menganalisis desktop. Konsultan menemukan dua alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik per mereka. Staf ISC juga mengontrak RJH Konsultan Inc. untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap studi tahap 1 BHI. Tinjauan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang sesuai untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AWSA, geologi lokasi penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai dalam draft final. Kemudian selanjutnya adalah tahap 2. Setelah menyelesaikan tahap 1, ISC mengontrak Bohansen-Husten Inc. atau BHI untuk melakukan investigasi lapangan tambahan termasuk survei batimetri, geomorfologi, dan pengambilan sampel geofisika atau geoteknik, serta permodalan dan analisis desktop. Konsultan menemukan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal. Seperti disebutkan sebelumnya, tim rekayasa nilai PE memilih alternatif nomor 2 BH. Nah, berikut adalah alternatif 2. Nah, yang pertama adalah pengalihan dengan kecepatan maksimum 350 CFS, di mana untuk 200 CFS itu lokasinya dari Sungai Gila, yakni hulu pertemuan Brook Canyon, dan dengan metode Conda Screens atau pengalihan permukaan gravitasi. Kemudian untuk 150 CFS dengan lokasi dari Sungai Gila atau hilir Turkey Creek dengan metode galeri infiltrasi pengalihan gravitasi di bawah permukaan. Kemudian untuk penyimpanan ini menjadi 4 ngarai, yakni ada Spar, Windpoke, and Sycamore. Dengan kapasitas penyimpanan maksimum adalah 65,47 AF. Spar dilapisi dengan slab control grade tanah semen setebal 18 inci, dan Windpoke Sycamore dilapisi dengan 60 juta HDPE liner. Nah, untuk alat angkut di layar dijelaskan bahwa ada pipa 180 inci, 78 inci, 48 inci, 70 inci, dan 60 inci. Nah, dan juga terowongan 3,3 mil dengan diameter 108 inci ke Spar oleh gravitasi. Kemudian, selanjutnya adalah untuk memompa dari reservoir wind ke saluran irigasi hulu. Yakni ada nilai. Yang pertama ada 2 opsi. Ada 10 CFS
dan 50 CFS, di mana untuk yang 10 CFS ada pipa terkudur 24 inci sejauh 3 mil, dengan satu pompa 4.500 GPM, motor 50 HP, dan yang satu lagi adalah 50 CFS, atau dan isinya itu pipa terkubur 42 inci sejauh 3 mil, dengan satu pompa 2.500 GPM, motor 300 HP. Kemudian dengan cor beton, kemudian satu bangunan logam dengan ukuran 30 inci x 30 inci x 15 inci. 30 kaki x 15 kaki. Kemudian kontrol pompa FVD, kemudian sistem SCADA. Kemudian untuk yang kelima adalah pelepasan dari reservoir ke spa ke sungai, dan yang terakhir adalah memompa ke mimbar stasi. Nah, berikut adalah metode studi PA atau proses analitisnya. Yang pertama adalah tahap informasi, kemudian tahap analisis fungsi, kemudian step ketiga adalah fase kreatif, lanjut ke tahap analisis, tahap pengembangan, dan terakhir adalah presentasi laporan. Nah, untuk proposalnya bisa dilihat di layar. Di layar adalah proposal, adalah ringkasan dari proposal-proposal yang sudah diajukan, di mana proposal tersebut ada yang ditunda, ditolak, dan diterima. Nah, untuk proposal pertama yakni P0103, di mana deskripsinya adalah kumpulkan, gunakan, dan perhitungan aliran permukaan dari anak Sungai Gila River yang mengalir ke dalam sistem waduk penyimpanan air, di mana initial estimation CV-nya sekitar min 20.000, kemudian future estimation sekitar $1.580.000, kemudian hingga total estimation savingnya kira-kira $1,56 juta. Untuk proposal ini ditunda, alasannya karena ini merupakan ide yang menarik dan bisa sangat membantu, tapi masalah hukum masih belum diputuskan. Ada juga hukum lain yang harus dipatuhi oleh Kantor NM Office of the State of Engineer, OSA, mewajibkan bendungan melepaskan limpasan banjir dalam waktu 96 jam. Makanya hal ini ditunda. Selanjutnya ada proposal yang 0109, yakni gunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari conduit screen hanya pada struktur pengalihan BHI melalui jalur yang terkubur dan ditinggikan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke waduk Spar. Dengan cost-nya bisa dilihat maksud saya dengan saving-nya bisa dilihat sendiri di layar sekitar $5,2 juta. Hal ini ditolak, proposal ini ditolak karena risiko gangguan lingkungan yang jauh lebih tinggi. Selain itu, secara estetika tidak menginginkan. Ini juga membutuhkan jalan akses pemeliharaan. Nah, sementara satu lagi yakni adalah proposal yang P0111, yakni memasukkan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek, di mana initial estimation saving-nya adalah $0, kemudian future estimation saving-nya adalah $2,864.430, kemudian total estimation saving-nya sehingga $2.864.430. Nah, hal ini diterima karena tindakan konservasi air akan dimasukkan seperti yang dipersyaratkan oleh OSA. Langkah tersebut sudah dipertimbangkan secara terpisah. Akan sangat membantu untuk mengetahui apakah perhitungan tabungan memperhitungkan hilangnya aliran pengembalian dari ladang atau tidak. Nah, selanjutnya ini juga ditampilkan proposal-proposal seperti yang di slide sebelumnya, yakni ada juga yang diterima dan ada juga yang ditunda, yakni ada konsolidasi reservoir for Pop dan Sycamore menjadi satu reservoir yang lebih besar di area Greenwood, sampai mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk persyaratan aliran pengiriman DW atau SWRMWS itu diterima, 3 di atas diterima, sementara yang bawah ini ditunda. Kenapa? Karena proposal ini memiliki probabilitas keberhasilan jangka panjang lebih besar daripada galeri infiltrasi. Selain itu, penghematan yang diproyeksikan besar, namun melihat sketsa batimetri tetratech, ini mungkin tidak tercakup selama aliran rendah. Terakhir, masalah keamanan juga perlu ditangani. Ini juga masih proposal, ada yang ditolak, ada yang diterima. Untuk P0148 ditolak, P01055 diterima, P01060 diterima dengan modifikasi, yakni untuk yang P0106 itu kasusnya adalah gunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memberikan makan pompa tenaga kuda rendah untuk waduk wind. Dengan saving-nya non-qualified atau belum dihitung. Meskipun biaya hal ini diterima dengan modifikasi karena meskipun biaya atau penghematannya tidak diketahui, tampaknya infrastruktur kelistrikan yang ada dapat digunakan. Terutama jika terdapat stasiun pompa untuk London Spar atau P01014 atau Greenwood P01013. Ini juga dapat dikombinasikan dengan SRL 01030 untuk menggunakan infrastruktur listrik.
Mari kita lanjut. Ini juga hampir sama sebelumnya, ini juga ditunda dan diterima. Dan ini kira-kira sekian untuk yang proposal yang diajukan. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi tambahan. Nah, rekomendasi tambahan juga sama seperti proposal kemarin, ada yang diterima dan ada yang ditunda dan mungkin juga ada yang ditolak. Nah, rekomendasi tambahannya itu ada yang pertama itu seperti SR 01064, yakni ketersediaan air AWSA, di mana tinjau dan evaluasi pasokan air yang dapat dialihkan dan hasil proyek, yakni diterima karena hal tersebut dibutuhkan. Nah, kalau untuk rekomendasi untuk nilai tambah, saya ambil contoh dari yang SR 01027, yakni menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif teknis atau rekayasa, NEPA, dan bagian 404. Nah, hal ini diterima karena dianggap dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Dan selanjutnya ini juga ada yang ditunda, diterima, dan ditolak. Nah, saya ambil contoh yang ditolak, yakni pada SR 02004, di mana membangun bendungan rendah di titik pengalihan BHI di Sungai Gila, yang terdiri dari dinding bendung tetap beton, ini pembatas tiang panjang, dan pintu air bypass sedimen untuk memberikan kedalaman air yang cukup, air bersih, dan pasokan pengalihan air yang memadai. Nah, hal ini ditolak karena ini tampak lebih invasif dari saluran daripada Condes screen atau metode yang tadi saya jelaskan sebelumnya, dan daya tarik estetika air tersebut mungkin menjadi hilang. Nah, selanjutnya untuk yang ditunda, saya ambil dari kasus yang SR 04002, yakni jangan menyediakan pipa terpisah atau lapisan beton cor di tempat untuk terowongan. Hal ini ditunda, maksudnya evaluasi dari ini ditunda, bukan diterima ataupun ditolak, karena perlu ada informasi dan penelitian geologi atau geoteknik tambahan. Nah, sementara untuk rekomendasi untuk studi lebih lanjut oleh ISC, ada ditunda dan juga diterima juga, bisa dilihat di layar sendiri, atau bisa dibaca lebih lanjut di laporan saya. Nah, ini juga ada rekomendasi tambahannya. Kemudian ada catatan untuk tim desainer. Nah, di mana review tim V ini berfokus pada jangkauan cliff Gila atau ya Gila Cliff di Sungai Gila. Tidak jelas bagaimana aliran lingkungan dan air pertanian akan dikirim ke garis negara bagian Verdun. Nomor 2 adalah item 26 perizinan dokumentasi lingkungan. Pada lembar biaya BHI secara substansial itu diremehkan. Kemudian yang ketiga adalah reklamasi, menunjukkan bahwa ada area di seluruh wilayah sungai yang telah ditetapkan sebagai properti mitigasi untuk proyek sebelumnya yang dikembangkan di wilayah tersebut. Kemudian nomor 4 ada cekungan sedimen di bagian hulu waduk yang terlalu mahal, lalu dilanjutkan dengan struktur pengalihan harus menjangkau dataran banjir atau daerah erosi. Selanjutnya yang ditinjau dari laporan ini adalah gagasan yang dianalisis tapi tidak diusulkan, bisa dilihat di layar. Saya bacakan sedikit aja, yakni ada ide nomor 01001, yakni bangun terowongan dari Spar ke Waduk Paus. Nah, alasan ini tidak diusulkan karena hal ini tidak mengurangi biaya atau memberikan solusi yang sama yang baik. Kemudian untuk yang 01029 yang dikoordinasikan waktu pengalihan dan dengan kebutuhan air, hal ini tidak diusulkan karena dianggap tidak layak. Dan yang terakhir saya baca yakni ada 04001, tambahkan bagian terowongan pendek di atas pembagian. Nah, hal ini tidak diusulkan karena tidak ada tempat untuk bentangan jalur pipa yang layak diletakkan. Nah, berikut ada gambar function analysis system teknik atau diagram flash. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini juga sama ya, yakni kalau dari kiri ke kanan itu how, dan kalau dari kanan ke kiri itu why. Bisa dilihat sendiri diagramnya di depan di layar yang sudah saya tampilkan. Dan peringatan ini dan saya bacakan sedikit. Yang pertama adalah penghematan biaya yang ditujukan untuk setiap proposal diukur dengan perkiraan biaya mentah dari perusahaan konsultan. Kemudian semua penghematan telah dibulatkan, dilanjutkan dengan perkiraan biaya yang telah dibuat oleh tim VE, dimaksudkan untuk mencerminkan nilai relatif antar alternatif. Oleh karena itu, seperti halnya dengan semua perkiraan biaya, penghematan yang ditunjukkan hanya merupakan pendapat dari kemungkinan biaya konstruksi. Selanjutnya adalah saat proposal diimplementasikan, biaya tambahan atau penghematan dapat dihasilkan dari desain ulang atau modifikasi. Beberapa proposal VE bersifat eksklusif, beberapa bersifat sinergis, dan dapat menghasilkan penghematan biaya yang lebih besar jika diterapkan bersama. Yang kedua adalah tim VE tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek. Dan yang terakhir adalah jumlah sederhana dari perkiraan penghematan dari proposal VE yang diterima adalah sekitar $106.514.430.
yakni setelah melakukan penyesuaian untuk tabungan yang tumpang tindih dengan tambahan $15.260.000 dalam tabungan yang tertunda. Nah, sekian presentasi saya tentang SWRWS. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. How to